Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan masih kuat ya puasanya. Kali ini kami kelompok 7 akan membahas tentang laporan mini riset psikologi konsumen Traveloka. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Raizatul Akmaliyah, Belkis Aulia, Adis Hadisah, Nur Rohmat, dan saya sendiri Raharjo Sumadi Pranaputu. Selamat menyimak. Yang pertama, pendahuluan. Traveloka yang merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup berstatus unicorn asal Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan pemesanan tiket, alat transportasi, dan reservasi hotel secara online. Traveloka pertama kali didirikan oleh Ferry Unardi, Herianto Kusuma, dan Albert Zhang. Ide ini muncul di saat Ferry Unardi sering mengalami kesulitan dalam pemesanan pesawat, terutama di saat ingin pulang ke Padang, Indonesia dari Amerika Serikat. Awalnya hanya sebuah konsep untuk melihat dan membandingkan harga. Pada tahun 2013, Traveloka berubah menjadi situs reservasi yang konsentrasi dalam pemesanan tiket pesawat. Kemudian pada bulan Maret 2014, Traveloka masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Dan pada bulan Juli 2014, situs pemesanan hotel melalui Traveloka telah tersedia. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sedangkan pada tahun 2017, dilansir dari situs Traveloka, sudah menyediakan pemesanan tiket kereta api, tiket perjalanan wisata, paket wisata, tiket pertunjukan seni, pulsa pascabayar, dan internet yang bekerjasama dengan vendor-vendor yang dilakukan untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Baik, yang selanjutnya adalah metode riset. Metode yang digunakan dalam mini riset ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi dan deep interview terhadap 7 orang responden yang telah menggunakan Traveloka selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Yang selanjutnya ada observasi. Observasi dilakukan pada 25 April 2021. Observasi dilakukan secara langsung menggunakan metode event sampling kepada 2 orang responden yang merupakan santriwati PP Fadlul Fadlan, Mijen Semarang. Responden merupakan santri rantau dari Batam, Kepulauan Riau, dan Lampung Tengah dengan sasaran perilaku adalah perilaku memesan tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka mendekati liburan Hari Raya Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah wawancara atau deep interview. Wawancara dilakukan kepada 5 orang responden yang didapatkan melalui media sosial. Kelima tersebut merupakan mahasiswa rantau asal Jakarta, Jambi, Bogor, dan Palembang. Wawancara dilakukan kepada responden melalui aplikasi WhatsApp dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang telah kami susun sebelumnya. Selanjutnya yaitu hasil riset. Hasil riset yang pertama ialah lingkungan dan perilaku konsumen. Aplikasi Traveloka adalah salah satu perusahaan rintisan yang bergerak dalam bidang pelayanan pemesanan tiket pesawat, tiket kereta, kapal, bus, dan reservasi hotel secara online. Berkaitan dengan perilaku konsumen, pengguna aplikasi Traveloka dapat diamati bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu yang mendominasi adalah faktor kenyamanan dan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna, sehingga memilih untuk menggunakan aplikasi Traveloka dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Traveloka memberikan berbagai kenyamanan kepada konsumen dengan sistem pemesanan tiket pesawat, travel, reservasi hotel yang cepat, pembayaran yang mudah dan aman, sehingga memberikan berbagai pilihan harga tiket.
travel dan hotel sesuai dengan budget konsumen. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Selain faktor individu berupa kemudahan dan kenyamanan akses yang dirasakan oleh pengguna, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pengguna. Faktor lingkungan secara dominan mempengaruhinya adalah perihal periklanan dan promosi. Selanjutnya yaitu periklanan. PT Traveloka Indonesia memiliki strategi baru untuk mengkomunikasikan produknya, yaitu melalui penayangan iklan di televisi. Pelaksanaan periklanan melalui media televisi yang dilakukan oleh Traveloka yaitu dengan cara memberikan tampilan yang berbeda-beda pada setiap versinya sesuai dengan jenis tiket yang diiklankan di televisi. Di antaranya cari tiket pesawat. Iklan tersebut menggambarkan dalam sistem pembayaran tiket pesawat Traveloka yang lebih mudah dan praktis. Traveloka memberikan kemudahan cara pembayaran yang aman melalui ATM, transfer, kartu kredit, internet banking, SMS banking, mobil banking yang beratasnamakan PT Trinusa Travelindo. Kemudian iklan ini ditutup dengan tagline "Bookingnya tenang, travelingnya senang". Seiring dengan canggihnya perkembangan teknologi, Traveloka tidak hanya menjadikan iklan televisi sebagai media periklanan, namun sekarang merambah kepada media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi promosi Traveloka menggunakan keunggulan media OOH di area bandara internasional seperti Jakarta, Medan, dan Palembang. Pemasangan kampanye promosi dengan media OOH di area bandara internasional ini merupakan salah satu strategi Traveloka untuk semakin mengukuhkan posisinya dalam segmen online tiketing di Asia Tenggara. Strategi OOH atau Out of Home Advertising atau OOH Advertising atau juga disebut sebagai Outdoor Advertising adalah jenis iklan yang menargetkan customer ketika mereka sedang berada di luar rumah. Jadi, iklan OOH ini menjangkau audiens ketika mereka sedang on the go atau sedang bergerak. Outdoor advertising bisa dibilang fleksibel dan bisa disesuaikan target audiens berdasarkan habit mereka. Semua bisnis bisa memanfaatkan out of home advertising untuk mempromosikan brand mereka serta menyampaikan pesan mereka. Dengan promosi seperti itu, Traveloka mampu menampilkan berbagai promosi menarik dan merebut perhatian para penumpang di bandara serta memicu aktivitas pemesanan online melalui Traveloka seperti tiket pesawat, hotel di area Jakarta, Medan, Palembang, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, strategi pemasaran. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Traveloka untuk memanjakan penggunanya di tengah pandemi Corona atau COVID-19 ini. Yang pertama, inovasi dengan melakukan flash sale live streaming. Yang kedua, ada epic sale diskon hingga 80%. Kemudian yang ketiga, online checking demi keamanan dan meminimalisir kontak. Yang keempat, ada kenyamanan pembayaran saat sampai hotel. Yang kelima, buy now, stay later atau konsumen membeli voucher dan dia bisa mengatur sendiri kapan dia ingin stay. Yang keenam, kemudahan reschedule, dan yang ketujuh, Traveloka Clean Accommodation dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain langkah-langkah di atas, Traveloka juga melakukan pendekatan dengan Kemenparekraf dan hotel partner melalui webinar. Di sana, mereka saling menguatkan antara partner dan pelaku ekonomi kreatif untuk bertahan di tengah pandemi ini. Yang terakhir, karakteristik penjual dan pembeli. Secara umum, Traveloka menyasar pengguna yang memiliki mobilitas yang tinggi, baik domestik maupun mancanegara, sedangkan secara khusus adalah travel milenial. Traveloka dalam mengakomodir traveler milenial karena dapat memberikan pengaruh dan sugesti lebih luas kepada publik. Selain target sasaran pengguna, Traveloka juga memiliki standar dan kriteria untuk penginapan, hotel, dan villa yang tertarik bergabung sebagai partner. Salah satunya adalah
harus melalui tim kurasi. Jadi tim kurasi ini akan melakukan pengecekan data yang sudah diunggah oleh pemilik properti. Mereka memastikan setiap fasilitas yang dicantumkan memang ada. Proses kurasi tak hanya dilakukan sekali di awal saja, tetapi juga bertahap sepanjang properti tersebut terdaftar menjadi mitra Traveloka. Hal itu dilakukan untuk memastikan kualitas properti tetap sesuai dengan standar sebuah penginapan. Secara umum, intensitas penggunaan aplikasi Traveloka di masa pandemi COVID-19 tidaklah mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut terbukti karena keberhasilan dari promosi, strategi pemasaran, dan juga periklanan. Hal tersebut dipaparkan oleh Vice President of Management Marketing Traveloka Accommodation. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai intensitas penggunaan aplikasi Traveloka di masa pandemi COVID-19. Pembahasan ini secara rinci sudah kami jelaskan pada hasil riset yang berkaitan erat dengan pokok bahasan promosi, strategi pemasaran, dan juga periklanan. Namun, data yang akan kami tambahkan adalah data mengenai intensitas penggunaan aplikasi Traveloka di masa pandemi, yaitu di mana kami memperoleh data bahwa 5 dari 7 orang responden menggunakan aplikasi tersebut 8 bulan yang lalu, dan diketahui 2 dari 7 responden menyatakan akan menggunakan aplikasi Traveloka dalam waktu dekat. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembahasan alasan pengguna memilih aplikasi Traveloka dibandingkan dengan aplikasi sejenis lainnya. Kurang lebih terdapat 3 alasan utama yang mendasari pengguna memilih aplikasi Traveloka dibandingkan dengan aplikasi sejenis lainnya. Alasan yang pertama adalah alasan kenyamanan. Dari responden yang kami teliti, 6 dari 7 responden menyatakan bahwa Traveloka memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna, baik pengguna jasa pemesanan tiket alat transportasi maupun pelayanan reservasi hotel, villa, dan resort. Alasan yang kedua adalah alasan kemudahan dan kepraktisan. 5 dari 7 responden menyatakan bahwa aplikasi Traveloka menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran, proses reservasi, dan proses refund. Yang ketiga adalah proses keamanan. Alasan keamanan, di mana sepakat 7 dari 7 responden atau bisa dikatakan seluruh responden mengatakan bahwa Traveloka terbukti aman dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut didapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Faktor utama yang mendominasi pengguna dalam melakukan pengambilan keputusan dalam jasa adalah faktor kenyamanan dan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh aplikasi Traveloka antara lain adalah fitur perbandingan harga antar tempat, kemudahan dalam proses pembayaran, kemudahan dalam reservasi, dan refund, serta kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan, sehingga pengguna memilih untuk menggunakan aplikasi Traveloka dibandingkan dengan aplikasi lainnya yang sejenis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, metode riset yang kami gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan observasi dan deep interview. Di bawah ini ada beberapa foto yang menjadi bukti otentik dari pengambilan data yang kami lakukan, baik itu observasi ataupun wawancara. Dua foto pertama ini adalah bukti observasi yang kami lakukan kepada salah satu responden. Kemudian, dua foto selanjutnya adalah bukti dari wawancara yang kami lakukan kepada salah satu responden juga. Cukup sampai di sini presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya, serta mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi dari wabah pandemi COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.